Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan usulan PKM T yang berjudul Intermezzo, yakni inkubator fermentasi tempe terintegrasi menggunakan fuzzy logic. Perkenalkan, nama saya Atina Nabila sebagai Ketua Tim. Anggota 1, Muhammad Taufik Hidayat. Anggota 2, Dika Syaiful Bahri. Anggota 3, Muhammad Iqbal Rizaldi. Anggota 4, Muhammad Bahrurudin. Dan dosen pembimbing kami, Bapak Alvin Hidayat STMT. Untuk latar belakang dari PKM kami akan disampaikan oleh Saudara Bahrurudin. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya Muhammad Bahrudin akan menjelaskan tentang latar belakang proposal PKM kelompok kami yang berjudul inkubator fermentasi tempe terintegrasi menggunakan fuzzy logic. Jadi latar belakangnya ialah berdasarkan hasil survei tim yang didapatkan dari mitra yang sudah diwawancarai. Mitra merupakan pengrajin tempe yang berada di Desa Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Di rumah produksi tempe milik Bapak Rudi Kurniawan memiliki karyawan sejumlah 5 orang yang memproduksi tempe setiap harinya. Pada proses pembuatan tempe di rumah produksi milik Kurniawan ini dibutuhkan waktu 4 hari hingga tempe benar-benar siap dipasarkan karena pembuatan tempe membutuhkan proses yang lama, yakni mulai dari merendam kedelai semalaman, lalu merebus kedelai, membuang kulit ari kedelai, mendinginkan kedelai, lalu kedelai direndam lagi selama semalaman, dan keesokan air rendaman dibuang dan kedelai yang telah direbus harus dicuci hingga bersih agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Proses fermentasi tempe menggunakan metode tradisional yang memakan waktu pada umumnya memerlukan waktu kurang lebih 48 jam, di mana setelah tempe diberi ragi harus ditutup rapat agar mendapat suhu hangat yang tepat. Dan jika suhu terlalu panas, maka tempe harus dibuka dan diangin-anginkan, dan proses ini yang paling membutuhkan perhatian lebih karena jika suhu terlalu dingin, jamur tempe tidak akan tumbuh, dan jika suhu terlalu panas, jamur tempe akan mati. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok kami yang lainnya. Oke, selanjutnya ini merupakan profil mitra dari Bapak Rudi Kurniawan. Rumah produksi tempe ini berdiri sejak tahun 2014. Rumah produksi ini milik Bapak Rudi Kurniawan. Bapak Rudi memiliki 5 pekerja termasuk Bapak Rudi tersendiri. Awalnya Pak Rudi tidak langsung membuat tempe produksi sendiri. Beliau hanya menjadi distributor dari produsen-produsen tempe di sekitar rumahnya. Yang awalnya menjadi distributor tempe, setelah 3 bulan, Pak Rudi memberanikan diri untuk mencoba membuat tempenya sendiri. Awal-awal Pak Rudi hanya membuat tempe dari bahan baku sebanyak 4 kg. Sampai saat ini akhirnya Pak Rudi bisa membuat tempe dengan bahan produksi sebanyak 2 kintal. Nah, Pak Rudi sendiri menjual tempe dengan 4 ukuran yang berbeda, dan ukuran itu disesuaikan dengan beratnya masing-masing. Jadi dari 2 kintal tempe per harinya itu nanti akan menjadi 4 bungkus tempe dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang pertama
ada tempe dengan berat 6,5 ons. Itu dihargai Rp5.000. Lalu yang kedua, tempe 4,8 ons dihargai Rp4.000. Lalu selanjutnya tempe 3,5 ons dihargai Rp3.000. Lalu tempe bungkusan kecil berukuran 1,75 ons yang dihargai Rp1.500. Distribusi tempe Pak Rudi sendiri biasanya dijual di pasar dan disebarkan ke toko-toko kecil di sekitar sana. Terakhir, untuk limbah kulit kedelai dan air rebusan biasanya diambil oleh orang lain untuk digunakan oleh makan ternak. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, di sini adalah permasalahan pada mitra. Salah satu masalah utama yang muncul pada mitra sendiri yaitu suhu atau cuaca yang tidak menentu, yang mengakibatkan proses produksi memakan waktu 4 hari lamanya. Karena selama itu, maka permintaan pasar yang semakin meningkat sehingga kurang efisiensi fermentasi menggunakan cara tradisional. Kemudian solusinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk solusi dan manfaat dari pembuatan inkubator tempe sendiri itu ada beberapa, ya. Ini yang pertama, meringankan kerja perajin tempe dalam proses fermentasi tempe. Jadi supaya si pengusaha tempe ini tidak bergantung pada cuaca. Yang kedua, yaitu mempermudah proses pembuatan tempe di negara yang memiliki 4 musim subtropis tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi cuaca yang ekstrim. Lalu yang ketiga, dengan kondisi ruang fermentasi yang stabil, proses produksi dapat lebih banyak dan lebih pendek dari kondisi manual pada ruang terbuka, sehingga waktu sisanya dapat digunakan untuk memproduksi lagi dan meningkatkan jumlah produksi tempe itu sendiri. Yang keempat, ada perajin tempe dapat melihat kondisi dari jarak jauh, sehingga apabila terjadi ketidakstabilan suhu, perajin tempe dapat mengambil tindakan. Lanjut. Nah, untuk luaran yang diharapkan sendiri, yang pertama itu adalah artikel ilmiah berupa jurnal penerapan teknologi yang dipublikasikan pada jurnal LTEC Polinema 2021. Yang kedua, laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan PKMT Intermezzo, inkubator fermentasi tempe terintegrasi menggunakan fuzzy logic berbasis Internet of Things. Yang ketiga, diterapkannya teknologi produk berupa alat untuk mempermudah pengrajin tempe. Yang keempat, produksi dari hasil Intermezzo berbasis Internet of Things demi meningkatkan kualitas dan produktivitas tempe. Yang kelima, potensi paten alat Intermezzo. Lanjut. Berikut merupakan prinsip kerja alat. Yang pertama ialah kita menggunakan controller dari Raspberry, lalu dihubungkan dengan sensor suhu dan juga sensor real time, atau untuk sensor real time itu nanti nyambung di relay untuk mengatur nyala dan mati dari lampu dan kipas. Untuk koneksinya kita menggunakan internet yang tersambung kepada database yang akan ditampilkan pada aplikasi Android. Nah, untuk suhu ini kita gunakan fuzzy logic untuk mengatur
kepastian dari suhu sebenarnya dari tempe tersebut agar suhu pas dan tempe dapat matang dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk sumber daya sendiri menggunakan listrik yang nantinya dihubungkan melalui adaptor. Berikut merupakan desain alat yang diusulkan pada PKMT Intermezzo. Menggunakan bahan dari triplex yang besarnya lebarnya 40 cm dan tinggi 30 cm. Sekian dari saya. Baik, itu saja presentasi PKM Teknologi berjudul Intermezzo dari kami. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.